Edric berkali-kali menguap saat matanya mencoba fokus menyetir. Aku kan udah bilang, Mas nggak perlu antar. Aku nggak bakal nyasar kok ke universitas, ucap Lexa, merasa tidak enak melihat suaminya yang menahan rasa ngantuk karena belum juga tidur semalaman. Kita sarapan dulu ya, aku lapar. Entah pertanyaan atau ajakan, yang pasti tangan Edric sudah memutar kemudi masuk ke dalam parkiran food center di tengah kota. Lexa tidak menolak. Dia juga belum sempat sarapan karena bangun kesiangan. Mungkin namanya bukan lagi sarapan, tetapi makan siang. Rencana membeli sarapan setelah mengantar Deon harus mundur hampir 3 jam karena ada kejadian jatuhnya baliho di sekolah tadi. Belum lagi drama Edric yang tiba-tiba harus lama berada di dalam toilet minimarket untuk menjalankan ketukan alam. Hal itu juga membuat Lexa gagal mengenalkan kakek Anggoro yang ingin berterima kasih secara langsung. Tidak sampai di situ, mereka harus menahan lapar karena Edric mengajak Lexa ke butik untuk membeli pakaian guna mengganti bajunya yang sudah ternoda oleh darah. Kini pakaian Lexa tertutupi kardigan harga outer branded itu sama saja dengan setengah harga pendaftaran kuliah Lexa. Wanita itu hanya mendengus kesal ketika menatap kardigan berwarna hitam yang melekat di tubuhnya. Mas, harusnya kamu beliin aku baju murahan aja di pinggir jalan. Uang kamu nanti cepat habis, dengus Lexa ketika berjalan beriringan melewati pintu masuk food center. Edric tidak menggubris, matanya sedang menjelajah menu-menu kuliner yang menurutnya enak. Kamu mau makan apa? Aku carikan bubur ayam dan kopi ya. Edric nampak pasrah menatap Lexa yang tadi sedang menggerutu perihal mahalnya harga baju yang dia belikan. Tanpa menunggu jawaban, Edric sudah duduk di salah satu set meja makan yang sudah bersih dari bekas-bekas makan orang lain. Lexa kemudian menjalankan tugas mencari menu pesanan sang suami yang ternyata tidak sulit. Ada banyak penjual bubur ayam. Karena tidak ingin Edric menunggu terlalu lama, dia memilih penjual yang terlihat sepi. Bubur ayamnya 2 ya bang, pesan Lexa. Racikan pesanannya pun sudah selesai dan Lexa melakukan pembayaran. Tidak lupa dia memesan 1 cangkir kopi dan 2 botol air minum kemasan di penjual yang lokasinya dekat dengan meja makan Edric. Pesanan datang tuan, ucap Lexa dengan nada halus ala-ala pelayan restoran. Edric menyimpan ponselnya kembali ke dalam saku kemejanya dan mulai menyantap bubur ayam dengan brutal. Kamu nggak diaduk dulu mas, kayak gitu mana enak. Lexa mengerutkan keningnya, merasa heran dengan cara makan pria di hadapannya itu. Aku tim bubur ayam tanpa aduk, jawab Edric dengan mulut yang penuh dengan bubur. Saat begitu, minuman pesanan datang. Kopinya mas, seorang wanita muda penjual kopi menatap Edric penuh damba. Hampir saja dia menumpahkan kopi yang akan dia letakkan. Untung saja Lexa segera menangkap cangkir dari tangan penjual itu. Kalau kurang manis, panggil aku aja ya mas, aku pasti datang, ucap penjual itu lagi dengan nada menggoda. Namun Edric sama sekali tidak melirik atau menjawabnya. Iya mbak, sekarang mbak boleh pergi, usir Lexa secara halus. Penjual itu hanya pasrah dan pergi meninggalkan pembelinya. Tanpa disangka, baru saja Lexa menatap punggung penjual itu hilang di balik etalase. Dia melihat mangkuk Edric sudah bersih tak tersisa. Kamu makannya cepet banget mas, sambar Lexa dengan mata membulat. Lapar, ada juga yang mau aku omongin sama kamu, jawab Edric santai menyeruput kopi hitam yang nyatanya mengembalikan energi di mata tajamnya, membuat mulutnya sulit berhenti mengecap, lalu menyeruput kembali minuman hangat itu. Saat dia merasa otaknya kembali segar, baru meletakkan cangkir itu ke tempat semula. Edric melihat juga kalau Lexa masih menyantap sarapannya dengan bibir memerah karena sambal yang dia tuang terlalu banyak.
4 hari lagi keluarga besar aku merayakan ulang tahun kakek. Dia adalah orang yang paling disegani sebagai orang tertua dan berkuasa di keluarga kami. Eldrick menjedah kalimatnya diiringi dengan wajah Lexa yang mendongak, membalas tatapan suaminya dengan mulut masih mengunyah. Pernikahan kita baru sayup-sayup mereka dengar, dan saat acara itu aku ingin mengumumkan secara resmi kalau aku memang sudah menikah. Seketika Lexa tersedak, tangannya segera meraih botol minuman dan meminumnya dengan cepat, mendorong makanan di tenggorokannya yang tiba-tiba menggelitik. Dan aku akan mengatakan kalau kita sudah berhubungan cukup lama, namun tidak direstui oleh kedua orang tuamu. Aku akan tetap menyisipkan kondisi sebenarnya, gagalnya pernikahanmu, dan aku datang mengajakmu menikah karena kita memang sama-sama cinta. Lanjut Eldrick dengan tetap memandang Lexa yang sudah sembuh dari kasus tersedak biji cabai. Apa harus mengatakan kalau aku dikhianati oleh calon suamiku? Tanya Lexa yang menatap balik kedua bola mata yang sedari tadi mengamatinya. Eldrick memang sedang memperhatikan perubahan ekspresi Lexa. Kenyataannya, ekspresinya kini menjadi sendu, meski bibirnya masih merona efek sambal pedas. Pemandangan yang sempat merusak konsentrasi Eldrick mengingat rasa manis dari bibir Lexa yang baru semalam dia cicipi. Ya, kakek adalah orang yang bisa mencari informasi dengan mudah, terlebih mantan calon suamimu itu yang dikenal dalam dunia entertain. Mereka yang mendengar cerita itu akan beranggapan kalau cinta kita yang kuat, walau tidak direstui, akan tetap bersatu. Tapi bagaimana kalau kakekmu tidak menyukaiku? Aku adalah wanita yang buruk. Kali ini kepercayaan diri Lexa mulai memudar. Hanya buruk kan? Tidak ada embel-embel janda yang sudah memiliki anak. Ingat, aku sudah membuktikan kalau kamu tidak seperti rumor yang beredar. Eldrick menaikkan satu alisnya, memandang dengan tatapan nakal. Wajah Lexa memerah, membuatnya mengusap tengkuknya, menghalau rasa gugup yang tiba-tiba menyerang. Tapi bagaimana kalau beliau tetap tidak menerimaku? Bukankah kamu sudah lihat sendiri kalau Mami sangat merestui pernikahan kita? Begitupun Daddy, meski dia belum sempat berkunjung ke rumah karena pekerjaannya yang sulit ditinggal. Eldrick melipat tangan di atas meja dengan mata tetap tertuju pada istri di hadapannya. Tapi sudahlah, semua akan baik-baik saja. Kita hanya mengklarifikasi berita yang beredar saja, bukan meminta restu. Pernyataan itu tidak membuat Lexa lega, mengingat dia memiliki pengalaman buruk terkait restu orang tua. Salah satu pernikahannya gagal karena tidak mendapatkan restu dari orang tua sang mantan calon suaminya dulu. Padahal hubungan percintaan antara Lexa dan lelaki masa lalunya itu sudah cukup lama, tetapi cara orang tua sang mantan memisahkan mereka berdua cukup ekstrim dan membuat Lexa enggan berurusan dengan restu. Ada lagi yang akan aku ungkapkan. Ucapan Eldrick memecah lamunan Lexa. Apa? Aku sebenarnya bukan pelayan bar di klub malam. Lexa mengerutkan keningnya mendengar ucapan ambigu Eldrick. Aku pemilik klub malam itu. Kali ini suasana mendadak hening. Lexa berusaha mencerna ucapan Eldrick dengan kelingan puzzle mengenai fakta yang selama ini dia lihat, mulai dari mobil mewah, membelikan baju-baju branded dan barang branded lainnya saat berbelanja dengan Deon, serta dengan mudahnya mengeluarkan uang puluhan juta hanya untuk sebuah outer. Lexa mengerjapkan matanya, memandang Eldrick dengan sesama, memastikan kalau apa yang baru suaminya ucapkan bukanlah kebohongan. Lihat saja, jam bermerek yang melingkar di tangannya itu berharga sampai 200 juta. Lexa tidak bodoh soal barang-barang mewah karena dia memang berasal dari keluarga berada dulu sebelum ayahnya menghilang dari muka bumi ini. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Mungkin alasannya sama denganmu. Kamu juga memiliki banyak rahasia yang bahkan sampai saat ini belum kamu ungkapkan. Jawab Eldrick santai, memandang Lex penuh selidik. Aku hanya melindungi diriku dari pria-pria hidung belang. Jawab Lexa dengan sedikit gugup. Kalau begitu jawabanku sama.
sama. Aku menghindari wanita-wanita murahan seperti kakakmu Yura. Aku ingin menikah dengan wanita yang tidak memandang harta dan tahta. Baru saja Lexa melewati ruang tamu rumah minimalisnya, sudah disambut dengan kehebohan Bibi Rati yang tergopoh-gopoh berlari dari dapur setelah melihat nona mudanya hampir menaiki tangga mengikuti Eldrik yang sudah lebih dulu menuju kamar untuk mulai merajut mimpi pengganti tidur malamnya. Dia masih menggunakan apron berwarna coklat motif teddy bear. Niatnya ingin bertanya kenapa mengantar Deon sampai siang-siang begini. Ada hal lain juga yang akan terlontar di pertanyaan selanjutnya. Namun melihat ada perban kecil di kening Lexa, ditambah atasan yang dia pakai, ada bekas darah yang sudah mengering, membuat Bibi lupa akan niatnya. Non, kenapa? Tanya Bibi Ratih yang seakan ingin menyentuh kain putih itu, tetapi hanya mengambang di udara karena takut jika disentuh akan membuatnya jadi parah. Dan ini darah apa? Bibi menunjuk ke arah noda darah di baju Lexa yang sudah tidak tertutupi oleh kardigan. Ini Lexa menaikkan bola matanya, memandang perban yang samar terlihat. Tadi ada insiden kecil di sekolah, baliho dekat gerbang jatuh. Lanjutnya dengan seutas senyum khasnya. Hah? Bagaimana bisa? Tapi nggak apa-apa itu non. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Apa ada korban lain? Jangan ditanya seberapa heboh reaksi Bibi dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari bibir yang sudah mulai muncul kerutan itu. Nggak apa-apa, Bi. Ya udah aku naik dulu ya. Lexa berpamitan naik ke lantai 2 menuju kamarnya. Dia juga merasa lelah, ingin sekali membersihkan tubuhnya yang sudah seharian terkena sengatan matahari saat dia salah tempat dan harus bolak-balik dari satu gedung ke gedung lainnya di universitas mengurus mutasi pendaftaran ditemani Eldrik. Tentu tidak. Dia meninggalkan suaminya di mobil. Takkan dapat dibayangkan jika pria itu ikut masuk. Kehebohan apa yang akan terjadi melihat pria tampan berkarisma jalan berdampingan dengan dirinya. Bibi Ratih masih berdiri di tempat yang sama memandang punggung mungil yang semakin menjauh. Dia menggaruk kepalanya, teringat akan sesuatu yang ingin Bibi tanyakan. Tadi Bibi sudah mengganti serta mencuci spray kamar Eldrik. Dia menjadi khawatir akan kesehatan Lexa yang dipikir sedang mengandung anak dari tuannya karena menemukan adanya bercak darah di kain itu. Entah sampai kapan si Bibi salah paham. Bagaimana jika Bibi tahu kalau fakta noda merah di atas spray itu melebihi ekspektasinya? Sesampainya di kamar, Lexa melihat Eldrik sudah tertidur dengan posisi sembarang. Bahkan, pria itu belum melepas sepatu kerja dan mengganti bajunya. Lexa melangkah mendekati ranjang. Dia duduk di tepi tepat di sebelah kaki panjang Eldrik yang sebagian menggantung. Mungkin karena dia tidak ingin sepatu itu menyentuh spray yang masih harum karena baru saja diganti oleh si Bibi. Jika diingat, tubuh itu memang terlalu tinggi. Lexa baru menyadari kalau dirinya terlihat pendek jika di samping suaminya. Bahkan lehernya terasa sakit ketika dia harus mendongak terlalu lama untuk menerima. Lexa menepis ingatan semalam yang begitu membuatnya panas. Dia menutup wajahnya erat dan menggelengkan kepala untuk membuang pikirannya yang sudah terkontaminasi virus mesum. Tubuhnya terasa panas sampai dia mengibaskan tangannya ke arah wajah yang memerah seperti tomat, dan beberapa kali terapi nafas mengontrol jantungnya yang mendadak berdebar tidak karuan. Tarik nafas, hembuskan, tarik lagi, hembuskan, tarik lagi. Dia mendengus kesal sendiri.
Lexa kembali fokus pada tujuan utamanya. Duduk di samping kaki panjang adalah untuk melepas sepatu yang merusak pandangan mata. Bisa-bisa ranjang ini kotor kalau tidak dilepas. Kita nggak tahu kan, siapa tahu tadi di jalan sepatu ini habis menginjak kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kerbau. Gumamnya meringis jijik sembari perlahan melepas pantofel hitam satu persatu dan meletakkan di bawah ranjang. Matanya memicing saat melihat logo mengkilap di pantofel Edric. Dia sangat paham berapa harga sepatu itu karena dulu sang ayah mengkoleksi berbagai merek sepatu kerja yang harganya ratusan juta bahkan lebih. Kini Lexa baru menyadari harga satu sepatu yang biasa dia atau ayah dan ibunya beli sama dengan biaya hidupnya untuk beberapa bulan saat Lexa menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Betapa borosnya para konglomerat ketika mereka lebih mementingkan gaya hidup di atas segalanya. Tapi Lexa tidak menyalahkan juga. Mereka pun berjuang mati-matian mengeruk uang dan menikmatinya dengan membeli gengsi mereka sendiri. Lexa menghela nafas, menghentikan lamunannya dan berniat untuk membersihkan tubuhnya saat akan beranjak. Entah mengapa ada magnet yang memaksa Lexa memandang wajah yang sedang tertidur lelap. Edric terlihat damai, dengkuran halus menunjukkan kalau dia benar-benar terasa lelah. Semakin lama memandang, dia dapat merasakan kembali bagaimana Edric memperlakukannya dengan hangat dan lembut semalam, membawanya merasakan nikmatnya surga dunia dengan orang asing yang tiba-tiba menikahinya itu. Terlebih ketika tidak, aku bisa gila kalau tetap berada di kamar ini bersamanya. Lexa bergegas menuju lemari, mengambil beberapa baju ganti. Dia juga meraih pouch berisi beberapa skincare andalannya. Kali ini tujuannya hanya satu, berusaha menghindar dari Edric. Untuk apa? Dia takut tidak dapat mengendalikan diri ketika suaminya kembali menuntut hak biologisnya. Seharusnya aku yang membuatmu jatuh cinta setengah mati, Mas. Bukan kamu yang membuatku jatuh cinta, gumam Lexa yang berhenti sesaat memandang Edric, kemudian berlalu keluar dari kamar. Malam hari, The Bloods semakin hari semakin ramai. Berbagai fasilitas juga selalu berkembang dan mendapat perhatian yang maksimal guna memberikan kualitas terbaik untuk pelanggan klub malam kelas atas tersebut. Edric dan dua kawannya yang biasa mengurung diri di ruang VVIP kali ini, mereka lebih memilih duduk di kursi bar hanya bertiga. Pergerakan mereka tidak luput dari mata para wanita yang mendambakan ketampanan dan tubuh proporsional. Bukan tanpa alasan mereka berada di situ. Elang kini dalam kondisi cukup memprihatinkan. Rambutnya yang biasa dibentuk oleh pomade kini acak-acakan, bahkan terkesan memiliki poni lempar seperti idol Korea karena dia juga ada keturunan Tionghoa. Beberapa kali Langit dan Edric meminta Elang bertingkah seperti itu di ruangan saja. Bisa-bisa reputasi trio Sableng menurun karena tingkah Elang yang hampir memalukan. Ceritanya Elang cukup lama melakukan pendekatan dengan seorang wanita. Beberapa kali juga mereka berdua telah melakukan adegan di apartemen Elang. Bukan hanya itu, banyak uang yang sering pria itu berikan, namun tiba-tiba wanita pujaannya menghilang. Kabar terakhir dari orang yang mengikutinya kalau wanita itu pergi bersama seorang pria. Lang, udah dong, percuma aja lu nangisin dia, rajuk Langit yang sudah tidak tahan melihat Elang terus menenggak minuman keras terbaik di klub itu. Anggap aja ini karma.
karena lu udah keseringan celap-celup, jadi dia juga gampang dicelupin sama siapa aja, celetuk Eldrick yang bukannya berkata halus, justru dia menyalahkan akan track record Elang yang seorang Casanova ulung. Berisik lu, bukannya nenangin gue malah nyalahin gue. Dengan mata sudah kiyip-kiyip karena efek setengah mabuk, Elang berniat memukul kepala Eldrick, justru meleset dan membuat tubuh pria yang sedang patah hati itu hampir tersungkur. Untung saja Eldrick segera menangkapnya dan mendudukkan kembali ke posisi semula. Bukannya gitu, gue nggak mau lu kebanyakan minum gitu. Udah habis berapa botol lu? Kalau sampai mabuk, ogah deh gue nganter pulang. Ya enggak Ngit, ujar Eldrick mencari pembelaan. Ya mana lu kalau mabuk kayak orang idiot yang ilernya ngeces. Udah gitu lari-lari berkeliaran di pinggir jalan jam 3 malam buat ngupek-ngupek comberan. Si tambah teriak-teriak kayak cewek yang lagi dikejar-kejar kecoa. Auto kena timpuk segerombolan emak-emak yang lagi jagain anak-anaknya tidur. Terlihatkan obrolan mereka memang tidak ada akhlak, tetapi memang benar seperti itu tingkah Elang saat mabuk di luaran sana. Saat mereka bertiga saling menimpali kalimat absurd, pandangan Eldrick tertuju pada seorang pria yang sangat dia kenal yang berjalan mendekatinya. Kedatangan Julio menarik perhatian wanita-wanita di sekitar. Tidak sedikit dari mereka yang memekik kaget. Kenapa hari ini aku beruntung banget datang ke The Bloods dan melihat secara langsung dua pangeran Gwynandra. Ya Tuhan, jodohkan aku dengan salah satu dari mereka. Beberapa juga segera mengambil gambar serta video untuk merekam keberadaan Julio maupun 3 sekawan. Ketika Julio sudah dekat, Eldrick beranjak dari duduknya dan melipat kedua tangannya di dadanya. Untuk apa kemari, Eldrick? Memperlihatkan ekspresi tidak sukanya kepada Julio. Memang pria itu membalas dengan senyuman mengejek. Tidakkah kamu bersikap baik dengan kakakmu ini, terlebih setelah menikah diam-diam dan menyembunyikan dari kakek? Kamu mengancamku. Eldrick menatap wajah Julio dengan datar, namun mata itu terlalu tajam memandang kakak sepupunya yang terlihat menyungkingkan senyum miringnya. Seketika aura perang menguar di sekeliling mereka berdua.